Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Artawan dengan NIM L1A12004. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba memaparkan hasil praktikum saya yang berjudul perubahan keanekaragaman hayati akibat perubahan tutupan lahan. Nah, di sini saya akan mencoba membandingkan antara dua tempat, yang dimana dua tempat tersebut satunya adalah hutan kampus Universitas Jambi, yang mana hutan kampus tersebut digunakan oleh program studi kehutanan sebagai praktikum, penelitian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu adalah hamparan belakang program studi kehutanan. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba membandingkan apakah kedua tempat ini memiliki keanekaragaman hayati yang sama atau tidak. Sekian, selamat menyaksikan. Nah, hutan pendidikan atau hutan kampus program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi yang terletak di belakang gerbang utama itu biasanya digunakan oleh mahasiswa kehutanan khususnya untuk melakukan praktikum dan penelitian, yang dimana hutan kampus atau hutan pendidikan Universitas Jambi tersebut merupakan hutan sekunder, di mana hutan sekunder adalah hutan yang terbentuk dari regenerasi hutan primer yang awalnya rusak karena bencana alam atau akibat penebangan disengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penebangan tersebut umumnya bertujuan untuk mendapatkan kayu atau membuka ladang atau sebagai tempat bercocok tanam. Nah, pada hutan sekunder tersebut yang terletak di hutan kampus Universitas Jambi, setelah saya melakukan praktikum, saya menemukan beberapa jenis pohon, menemukan beberapa jenis serangga dan beberapa jenis semak. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan apa saja jenis pohon yang terdapat pada areal yang saya lakukan praktikum pada praktikum sebelumnya. Nah, ada beberapa jenis pohon, yaitu yang pertama adalah pohon Rhodamin cinetea dari famili Myrtaceae. Kemudian adalah Galleria filiformis dalam famili Pandaceae. Kemudian ada Endospermum diademu dari famili Eurorbiaceae. Kemudian ada Aporosa filiosa dari Pilanhaceae. Kemudian ada Santiria griffinti. Kemudian ada Gionera nervosa dari keluarga Canabaceae. Kemudian ada Retreradia anisopii dari keluarga Rubiaceae. Kemudian ada Tex pinnata dari keluarga Laminaceae. Kemudian ada lagi yaitu Porterandia anisophylla, yaitu dari keluarga Rubiaceae. Kemudian ada Santiria griffinti yang tadi. Kemudian ada Archidendron sp, yang dimana itu keluarga itu Leguminosae. Kemudian ada Besa paniculata dari keluarga Centroplanaceae. Kemudian ada Rhodamia cinerea dari keluarga Myrtaceae. Kemudian ada Sorea leprosula dari keluarga Dipterocarpaceae. Kemudian ada Ginotroches axillensis dari Euphorbiaceae. Kemudian ada Endospermum adiantinum. Kemudian ada Galleria filiformis. Kemudian ada Rhodamacinea. Kemudian ada Nepelum rambutan dari keluarga Sapindaceae. Kemudian ada Ochanotachys ametaceae. Kemudian ada Isoniates icosandra atau dari keluarga Isonataceae. Nah, tadi adalah beberapa jenis
pohon yang saya temukan di areal yang saya praktikum, yang dimana ada juga beberapa serangga dari keluarga belalang atau Selifera, dan ada juga beberapa keluarga dari tawon atau nama latinnya tuh Vespinae. Nah, keanekaragaman hayati yang berada yang terletak pada hutan kampus itu tersebut memiliki keanekaragaman yang cukup banyak, karena hutan tersebut masih bisa dikatakan lokasi perbandingan kedua yaitu saya melakukan praktikum pada areal hamparan belakang gedung program studi kehutanan, yang dimana tutupan lahan itu merupakan areal tutupan lahan. Tutupan lahan atau forest coverage adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu sehingga terciptanya fungsi hutan, antara lain iklim mikro, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai suatu ekosistem hutan. Nah, pada areal yang saya praktikum ternyata areal tersebut belum rimbun seperti areal di hutan kampus, karena hal tersebut saya hanya menemukan beberapa pohon yang saya temui, itu adalah pohon pulai dan pohon akasia. Nah, saya juga menemukan beberapa semak yang ternyata semak tersebut lebih mendominasi daripada pohon. Nah, semak tersebut ada berupa Clidemia herta atau senduduk bulu. Kemudian ada juga beberapa pohon yang saya temukan, yaitu pohon sukun, itu masih dalam kategori semai. Kemudian ada juga pohon Pebodium aurum, itu masih dalam kategori panjang. Nah, maka dari itu saya dapat menarik kesimpulan bahwa keanekaragaman hayati di hutan kampus ternyata lebih mendominasi ketimbang di hamparan belakang gedung program studi kehutanan, karena dari segi waktu ternyata pohon di hutan kampus diameternya lebih besar dibanding hamparan belakang program studi kehutanan. Nah, itu juga menjadi faktor bahwa hutan kampus Universitas Jambi, tepatnya di belakang gerbang utama, itu merupakan sebuah ekosistem yang telah lama, sedangkan hamparan belakang gedung program studi kehutanan ternyata masih baru karena masih didominasi oleh semak belukar. Hanya itu yang dapat saya simpulkan untuk praktikum kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.